Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya. Idin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di undangan Bapak Haji Sukamto dalam keadaan sehat dan walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Adapun susunan acara malam hari ini, pertama nanti tawasul dan doa penutup untuk tahlil akan dibacakan oleh Bapak Haji Jainul Arifin FK. Untuk Yasin akan dipimpin oleh Bapak Haji Said. Untuk tahlil Bapak Haji Jainul Arifin FL. Dan nanti acara puncak yaitu Mau'idah Kasana insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sarifudin. Sebelum acara kita mulai, kami mohon seluruh jamaah mohon untuk menundukkan kepala sebentar untuk mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini sakit. Semoga diberi oleh Allah semoga kesembuhan dan bisa berkumpul dengan keluarga kembali. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Amin. Untuk acara selanjutnya kami sampaikan ke Pak Jainul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawwa la ilaha illahu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Makkah ya Alim ya Qawi ya Basir ya Khafir ya Ghafir ya Majid ya Ba'is ya Sami ya Hana ya Wakil ya Mawin ya Hakim ya Wali ya Rasul ya Sabur ya Allah ya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi nawmul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم منقرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تفتقر وأنشر الرحمن بالغيب وبشرهم بمغفرة وأجر كريم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم رسلا فكذبوا ما فززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجرا وهم مهتدون
إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون فإن أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعطيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ورجنا منها حبا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون وما علمناه سحرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يويق القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وضرب لنا مثلا ونسي الخلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة هو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود، لا إله إلا الله حي الموجود، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ببركة الفاتحة. آمين 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 وينفعنا بها عندك عندك وتبلغنا بها أحسن الغايات إنك بالخيرات في الحياة وبعد الزمان. اللهم تقبل وأوصل أواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هدمنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة وجهه الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا شرف القدر الجلالي ثم خصوصا إلى روحي فقط سوري سكاينا وإلى روحي فقط سوري وإلى روحي فقط سكاينا وإلى روحي فقط سوري وإلى روحي لا تسكينا وإلى روحي لا تسكينا وإلى روحي لا تسكينا وإلى روحي لا تسكينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآتهم رحمتهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. بركة الفاتحة. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk acara berikutnya yaitu acara Ustadz Sarifudin akan menyampaikan mau'idhah hasanah. Yang rencana mungkin nanti kita setting 25 menit untuk acara mau'idhah hasanah, 5 menit untuk tanya jawab. Untuk pembuatan waktu saya persilakan Ustaz. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan, bapak-bapak pengajian RW bapak-bapak sama pengajian RW 11. Masya Allah, kami merasa mendapatkan karunia Allah bisa hadir di
tempat panjenengan ini di rumahnya Bapak Haji Sukamto. Semoga rumahnya Allah penuhi dengan keberkahan, Allah penuhi dengan kebaikan-kebaikan. Ini saya senang sekali, bersyukur sekali, Masya Allah. Ini adem sekali, ya. Biasanya panas, tapi di sini ini malam ini adem luar biasa. Karena alhamdulillah sudah kita isi dengan Yasin, kita isi dengan tahlil, kita isi dengan Asmaul Husna, dengan zikir-zikir, Masya Allah. Ini jadi adem, walaupun panas, kalau hati adem itu menang ademnya. Cuma alhamdulillahnya di kita ini, di Indonesia ini, panasnya masih standar dibanding panasnya Bangladesh sama Filipina. Bangladesh itu sampai meliburkan sekolah, Filipina juga sampai meliburkan sekolah. Maksud saya itu kalau kita kepingin mudah bersyukur, teruslah kita melihat ke bawah. Kalau kita melihat ke bawah, kata Rasulullah Muhammad SAW, nah, itu semua lebih layak kalian lakukan sehingga kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang banyak. Ya alhamdulillah. Saya juga tadi senang sekali kalau tidak di sini bersama jenengan, mungkin saya saat ini keleleran di jalan. Keleleran itu apa? Jadi dapat barokahnya majelis zikir, dapat barokahnya majelis ilmu. Insya Allah kita nanti pulang dari sini, dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga lisan kita juga senantiasa mengumandangkan, membaca sholawat untuk Rasulullah Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua yang mengikuti jalan beliau. Jamaah yang kami muliakan, ini kami dikasih tema yang berat. Jadi temanya itu siksaan bagi muslim yang tidak konsisten mengajak atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau orang yang perkataannya beda dengan perbuatannya. Nah, ini kalau kita buka Al-Quran memang ada beberapa ayat tentang itu. Cuma sebelumnya saya mau cerita sedikit. Kapan lalu saya lihat ada video seorang bapak-bapak, ya sepertinya sudah senior, umur 60 ke atas, mengunjungi putrinya. Putrinya itu ketika bapak ini di rumahnya masih belum pulang dari kantor. Tapi menantunya itu sudah di rumah. Kemudian putrinya datang, sampai rumah langsung nyiapkan makanan untuk keluarga. Setelah nyiapkan, ngeringkesi sendiri. Setelah ngeringkesi sendiri, nyuci peralatan makan itu sendiri. Suaminya tenang-tenang saja. Padahal istrinya kerja, suaminya juga kerja. Tapi yang ngurus rumah semuanya istrinya atau anaknya bapak tadi. Bapak tadi itu tidak berani nasihati menantunya. Iya, sama. Karena ternyata bapak tadi itu ketika masih muda sama dengan menantunya tadi. Jadi istilahnya dia tidak mungkin lah menasihati menantunya karena dia sendiri juga seperti menantunya. Akhirnya bapak ini menyesal. Kemudian ketika beliau sudah sepuh itu, ketika di rumahnya itu mulai membantu istrinya. Jadi istrinya tidak dibiarkan ngurus rumahnya sendiri. Dan memang idealnya laki-laki itu tidak membiarkan istrinya mengurusi rumah sendiri, apalagi ketika istrinya bekerja. Yang Rasulullah SAW saja, walaupun istrinya tidak bekerja, itu beliau senantiasa membantu. Ibunda Aisyah ketika ditanya Rasulullah kalau di rumah ngapain, Ibunda Aisyah menjawab beliau senantiasa membantu
istrinya. Kalau azan, beliau bergegas ke masjid. Bahkan dalam hadis yang lain disampaikan oleh Bunda Aisyah, beliau itu kalau di rumah membersihkan bajunya sendiri, memerah susu kambingnya sendiri. Kalau sekarang mungkin ngopi sendiri, buat teh sendiri, melayani dirinya sendiri. Itu Rasulullah, pemimpin umat, pemimpin negara, sibuk di luar, tapi di rumah tidak lemah. Jadi di rumah tetap memperlakukan istrinya dengan sangat baik, memuliakan istrinya sedemikian rupa. Ini semoga kita semua menjadi orang-orang yang memuliakan istri kita semua. Amin. Karena laki-laki yang terbaik di sisi Allah itu laki-laki yang memuliakan istrinya. Nah, ini maksud saya sampaikan karena zaman sekarang kan di televisi banyak laki-laki membunuh istrinya. Perlu keteladanan di dalam hal ini dari kita semua. Dan bapak tadi itu betul-betul tidak berani nasihati menantunya sampai beliau melakukan. Jadi ini kan berat ini. Akhirnya setelah beliau melakukan, ya dengan sendirinya menantunya berubah. Orang yang bodoh ingin mengubah dunia. Orang yang pintar ingin mengubah sekelilingnya. Tapi orang yang bijaksana, orang yang berilmu, dia mengubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Ketika dirinya lebih baik, sekelilingnya menjadi lebih baik, lingkungannya menjadi lebih baik, dunia menjadi lebih baik. Terus cerita yang kedua ini, Masya Allah, datang dari Mbah Hamid Pasuruan. Jadi dari Mbah Hamid Pasuruan. Ada seseorang itu komplain kepada Mbah Hamid, curhat terkait anaknya yang senengannya itu makan permen terus, makan gula-gulaan itu lagi. Terus Mbah Hamid disuruh, mohon maaf, diminta mendoakan, diminta menasihati anaknya seseorang tadi itu. Kemudian Mbah Hamid tidak berani langsung menasihati. Mbah Hamid tidak berani langsung menasihati. Minggu depan kesini lagi. Jadi minggu depan ke sini lagi. Nah, sepekan itu Mbah Hamid tidak makan gula-gulaan, tidak minum gula-gulaan. Jadi setelah itu Mbah Hamid langsung menasihati dengan nasihat yang sederhana. Jangan teman-teman makan gula-gulaan. Langsung berhasil. Jadi apa yang diucapkan Mbah Hamid itu cospleng, manjur. Tapi ternyata beliau tidak asal ngomong, harus tirakat 1 pekan meninggalkan sesuatu yang akan beliau nasihatkan. Jadi nggak asal bicara, nggak asal menasihati. Makanya misalnya kenapa kita kok kalau menasihati itu mungkin sering gagal, diantaranya karena tadi itu kita sendiri masih melakukan. Ya ini sekedar contoh. Kemudian bapak-bapak yang kami muliakan, Masya Allah, kalau bisa kita itu memang menghidup-hidupkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mendorong kepada kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, majelis-majelis seperti ini terus dipupuk, terus dilestarikan, Insya Allah. Dan semoga barokah betul majelis ini. Amin. Terus ketika ada kemungkaran juga kita berkewajiban untuk nahi mungkar. Ini kalau ada satu masyarakat kemudian absen melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka semuanya akan mendapatkan azab dari Allah. Bahkan diriwayatkan di banyak hadis. Ada ribuan umatnya Nabi Yusha, yang baik-baik itu ternyata mendapatkan azab Allah juga. Mereka mendapatkan azab Allah karena mereka merasa tidak masalah ada keburukan-keburukan di sekeliling mereka. Dikatakan sama Nabi Yusha, ya Allah, kenapa engkau menyiksa khiyara ummati, orang-orang yang baik di kalangan umatku? Kok ndak syiroro ummati, kok ndak yang buruk-buruk saja? Kok yang baik-baik itu jenengan siksa?
Kemudian jawabannya adalah hum yu'akilunahum wa yusyaribunahum. Mereka yang baik-baik itu menemani makan yang buruk-buruk itu, menemani minum yang buruk-buruk itu, jagongan bareng tanpa menasihati sama sekali. Nah, ini maksiatnya diperlihatkan ya. Tapi kalau maksiatnya kita tidak tahu kan ya, di luar kapasitas. Yang paling aman itu minimal kita itu menunjukkan, bukan menunjukkan, apa namanya, hati kita itu ketika ada kemaksiatan itu menunjukkan ketidaksukaan. Dalam hadis dikatakan, kalau engkau melihat kemungkaran, kemudian engkau mampu, maka ubahlah dia dengan perbuatan. Kalau tidak mampu dengan perbuatan, maka ubahlah ia dengan perkataan. Kalau tidak mampu mengubah dengan perkataan, dengan nasihat, dengan apa namanya, mau'idhah dan lain sebagainya, maka pastikan hatimu tidak ridho dengan keburukan yang terjadi itu. Jadi hati kita tidak ridho. Bapak-bapak yang kami muliakan, kami banggakan, ada satu orang yang tidak masuk surga itu namanya Dayuth. Dayuth ini adalah laki-laki yang membiarkan keluarganya bergelimang dosa. Jadi anaknya tidak sholat, dibiarkan. Anaknya yang perempuan misalnya pulang malam pacaran dengan laki-laki berdua, dibiarkan. Ini ngapunten, zaman sekarang ini kewajiban kita semua ini mengajak terutama anak-anak kita yang SMP, SMA untuk jangan sampai lolos dari agama. Ini kasus yang lagi viral ini yang kasusnya ada pembunuhan itu itu kan masih umur 16, keluar malam-malam sama pacarnya. Dan Masya Allah, kemarin saya dicurhati sama seorang bapak, umurnya itu sudah tua keluarganya itu hancur karena ketika beliau layar, istrinya tinggal serumah sama anak angkat ayahnya. Tinggal serumah, rumahnya cuma satu kamar. Terus punya anak banyak, anaknya banyak, itu keluarganya kacau semua. Mirip-mirip sama keluarga ayahnya tadi. Saya sampai bingung mau ngasih solusi apa. Kemarin teman saya ngirim screenshot, ada anak, kalau tidak SMP SMA zaman sekarang, mengatakan begini, dasar pacar kurang bijaksana. Wong saya loh cuma selingkuh 10 kali kok diputus. Dengan bayangin selingkuh 10 kali dibilang cuma. Setelah itu masih kecil, pacaran, sudah pacaran selingkuh sampai 10 kali, terus diputus itu merasa tidak layak diputus. Jadi ini kan berarti kehilangan nilai, kehilangan apa namanya, pegangan, tidak punya tolak ukur yang ini baik, yang ini buruk. Dan ini harus menjadi PR kita bersama. Ngapunten anak-anak kita yang SMP, anak-anak kita yang SMA ini, Masya Allah, sudah waktunya kita arahkan kembali untuk mendekat ke agama semuanya. Mungkin cucu atau anak-anak kita, kalau bisa kita arahkan, jangan sampai pisah dari musola, jangan sampai pisah dari masjid, jangan sampai pisah dari kiai, jangan sampai pisah dari ustadz. Biar mendapatkan sentuhan-sentuhan agama, aura-aura agama, ambu agama, yaitu insya Allah. Kemudian selanjutnya, zaman Nabi itu ada orang-orang yang beriman, yang mereka itu minta kepada Nabi Muhammad supaya ditunjukkan amal-amal yang mulia itu apa. Wahai Nabi, tunjukkan aku amal-amal yang mulia, amal-amal yang baik. Kami akan melakukannya. Kemudian diturunkanlah kepada mereka yang minta tadi itu perintah berjihad. Akhirnya banyak dari mereka itu yang asalnya minta ditunjukkan amal yang terbaik, amal yang unggul, setelah ditunjukkan amal itu berupa berjuang di jalan Allah,
Mundur teratur. Nah itu akhirnya turun ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Kalian mengatakan kepingin ditunjukkan amal terbaik. Setelah ditunjukkan tidak melakukan. Nah ini yang dipanggil ini wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman pun itu bisa jatuh ke dalam kesalahan yang seperti itu. Misalnya, ya wis nanti bangun masjid, saya yang support misalnya. Tiba-tiba setelah dibangun tidak jadi support. Nah ini kan bentuk bicara tapi tidak melakukan yang dibicarakan. Jadi semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang jatuh ke dalam kesalahan yang serupa. Amin. Kayak saya tadi misalnya bercerita Nabi ya gitu PR untuk saya sendiri bagaimana di rumah supaya memuliakan istri, memuliakan pasangan sehingga kita itu menjadi penentram hati istri kita, penentram hati. Di permintaan setiap orang yang beriman itu minta pasangan yang menentramkan hati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi sebelum kita dikasih Allah penentram hati, idealnya kita dulu yang menjadi penentram hati untuk anak, untuk istri. Kayak Gus Bah itu kan biasa ngedusi anaknya, mandikan anak itu biasa Gus Bah itu. Dan beliau sering bilang, nak kalau ada butuh apa-apa walaupun bapak tidur, bangunkan. Itu kasih sayang kepada anak, kasih sayang kepada istri, tidak mau ngerepoti istri terus. Nah, itu orang yang mulia itu yang memuliakan istrinya. Jadi, masya Allah. Dengan bapak-bapak semuanya di sini gitu ya. Alhamdulillah. Ini kan saya nasihati diri saya kalau misalnya bermanfaat untuk panjenengan ya. Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Ini saya malah kemarin itu dapat kabar. Tengku Wisnu, artis yang hijrah itu lagi. Itu setiap malam kalau mau tidur itu bilang ke istrinya, Dek, hari ini ada yang mau diceritakan. Yang perempuan butuh ngobrol gitu. Kadang-kadang kalau saya dicurhati istri itu, ya wis di sini curhat, tak dengarkan ya tapi sampai itu gitu. Akhirnya gitu. Jadi mengusahakan keluarga kita romantis itu termasuk ibadah. Mengusahakan keluarga kita ayem termasuk ibadah. Oh itu ibadah yang besar itu. Oh itu setan itu mati-matian supaya keluarga kita itu renggang. Enggak mati-matian itu, masya Allah. Jadi itu tadi itu pokoknya jangan sampai kita mengatakan yang tidak kita lakukan. Terus di antara makna yang lain, jangan sampai kita itu ngaku-ngaku perbuatan. Misalnya tidak ikut melakukan apa tapi ngaku ini saya ini yang melakukan ini saya yang berperan di sini, ini saya semua ini. Nah itu istilahnya harus hati-hati. Jangan sampai misalnya kita yang berperan cuma kan tidak mungkin kita semua juga. Jadi sebaiknya kita kembalikan semua misalnya pencapaian atau semua kebaikan yang kita lakukan itu kepada Allah. Ini alhamdulillah semuanya jalan atas karunia Allah. Nah itu saya sering lihat di mobil-mobil itu Pak, ada tulisan hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia Allah. Wah itu enak kalau kita megang satu ayat itu sukses. Bukan karena pintarnya ayah, tapi karunia Allah. Ya dapat ibu kok baik, bapak ini dapat ibu baik seperti ini bukan karena pintarnya ayah atau karena baiknya ayah, tapi karena karunia Allah. Didik anak sama, karena karunia Allah. Tidak bisa kita itu didik anak itu kalau zaman sekarang itu istilahnya usaha kita dibanding pengaruh luar itu kan tidak imbang gitu. Berarti kalau misalnya kita kok anaknya kelihatan baik itu ya karunia Allah. Nah, itu istilahnya kita ikut berperan pun diusahakan tidak ngaku-ngaku, apalagi misalnya tidak melakukan tapi ngaku melakukan. Misalnya kalau zaman dulu tidak ikut berperang, tidak ikut apa terus
Sini alhamdulillah ini saya support semuanya, akhirnya berhasil macam-macam. Nah itu tidak boleh. Lima taquluna ma la taf'alun. Ini kan bisa ayatnya kita pegang. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengatakan yang tidak kalian lakukan. Jadi satu ayat ini kita patri betul. Wa kafa billahi syahida. Jadi ada ayat yang kita pegang. Kalau di bab ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian itu mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Jadi harus tirakat dulu untuk nasihati tadi itu. Jadi cuma kadang-kadang kan ada orang tua nih, misalnya tidak ngaji, tapi nyuruh anaknya ngaji itu bagaimana kira-kira ini? Nah, itu masih mending sebenarnya. Jadi masih mending daripada sudah tidak ngaji terus anaknya tidak disuruh ngaji. Itu malah double kesalahan itu nih. Jadi kalau orang tuanya tidak ngaji tapi nyuruh ngaji itu masih ada satu pahala dorong tadi itu. Tapi kalau sudah tidak ngaji terus wis apa-apa nak bapak. Itu tambah lengkap itu penderitaannya itu sudah gitu. Jadi idealnya kan nyuruh anaknya ngaji, bapaknya ngaji. Itu ideal. Satu level di bawah nyuruh anaknya ngaji, belum ngaji. Yang paling rendah enggak nyuruh anaknya ngaji, enggak ngaji juga. Bapak-bapak yang kami muliakan. Cuma misalnya kalau anak kita ngaji terus kita ngaji, itu anak kita akan Allah beri kemudahan dengan kemudahan yang luar biasa. Ada SD yang paling banyak mendapatkan beasiswa generasi emas Timkot ini, itu namanya SD IT Permata di daerah Benowo kalau tidak salah. Kalau SD-nya anak saya itu yang bakal masuk itu SD-nya Abi Ikhya itu nomor 4. SD Gilman itu nomor 4. Yang nomor 1 itu SD IT Permata. Itu ternyata anaknya kan didorong untuk menghafal. Terus orang tuanya juga difasilitasi sekolah untuk belajar Al-Quran dan setoran. Sampai ada orang tua itu setoran sekali duduk 1 juz. Nah itu kan kalau anaknya mendekat ke agama, terus orang tuanya mendekat juga, itu support sistemnya itu loh. Oh itu luar biasa itu. Misalnya jaringan jamaah terus anaknya jamaah itu enak. Atau misalnya kita jamaah sholat terus istri sholat, oh itu anak akan mudah sekali. Apalagi kemarin ada fatwa dari Prof. Zahrul, perempuan lebih utama sholat di masjid atau di musola daripada di rumah. Itu Prof. Zahrul. Jadi ya beliau sudah mempertimbangkan macam-macam. Nanti kalau pengen itunya saya share, ada videonya beliau mengatakan seperti itu. Untuk perempuan atau laki-laki lebih utama sholat berjamaah di masjid. Jadi beliau memahami dari beberapa hadis, kemudian beliau kompromikan dan lain sebagainya. Akhirnya beliau mengambil kesimpulan yang seperti itu. Jadi itu yang satu ayat. Kemudian ada ayat yang terakhir. Ada ayat yang terakhir itu di surat Al-Baqarah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Nah, ini karakter orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka mengakui Nabi Muhammad. Mereka paham nanti ada nabi yang ciri-cirinya begini. Terus mereka mengatakan kepada orang Mekah, nanti kalau ada nabi dengan ciri-ciri seperti ini ikuti. Ternyata setelah nabinya muncul betul, tapi dari kalangan orang Arab, bukan dari kalangan orang Yahudi. Akhirnya mereka tidak mau ikut, padahal awalnya mereka menyuruh orang Arab untuk ikut. Itu atamuruna nas bil birri. Apakah kalian menyuruh manusia melakukan kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian itu paham karena kalian membaca kitab. Itu diantara maknanya. Atau diantara makna yang lain, ulama-ulama mereka itu menyuruh sedekah, tapi mereka tidak ikut sedekah. Jadi bondo nyuruh dok, tapi tidak ikut berpartisipasi. Jadi istilahnya apa ya? Omong dok. Nah ini juga bahaya ini. Ini semoga kita semuanya tidak termasuk yang omong dok. Jadi kalau bisa ya omong ya melakukan.
Jadi Masya Allah. Jadi ada lagi yang orang-orang ahli kitab itu ketika ditanya bagaimana Nabi Muhammad itu apa benar? Iya benar, ikutlah. Cuma mereka sendiri tidak mau ikut. Karena mereka sudah punya posisi. Gara-gara punya posisi itu mereka mendapatkan harta dunia sehingga sudah kadung nyaman, akhirnya mereka tidak mau ikut Nabi Muhammad, padahal tatlunal kitab, mereka membaca kitab, mereka paham betul. Nah itu zaman sekarang kemungkinan banyak yang seperti itu. Istilahnya yang umat yang belum masuk Islam dari kalangan ahli kitab itu kemungkinan banyak yang sebenarnya sudah paham tentang benarnya agama Islam, tentang batilnya agama yang mereka anut, cuma karena tadi itu ada kepentingan-kepentingan, ada gengsi, akhirnya mereka tidak berkenan ikut. Itu kan di Quran dikatakan kalau misalnya orang Nasrani itu punya 3 karakter, kemungkinan besar itu akan masuk Islam. Karakternya itu pembelajar, terus ruhban itu ahli ibadah, wahum la yastakbirun, terus tidak gengsi. Isisin pembelajar, terus ruhban senang ibadah, terus yang terakhir tidak gengsi, tidak sombong, la yastakbirun. Jadi kita juga kalau bisa ya biar berusaha melakukan apa yang kita katakan itu di antara kuncinya tidak gengsi, tidak sombong tadi itu. Jadi pokoknya hidup ikut perintah Allah, tunduk kepada perintah Allah. Jadi gengsi itu sudah dibuang saja. Kelihatan rendah tidak masalah di mata manusia, yang penting tinggi di mata Allah. Jadi kalau kita kayak gini rutin gini, insya Allah ya tinggi di mata Allah, dihargai betul sama Allah. Sudah mau ikut majelis zikir, sudah mau ikut majelis ilmu, dibangga-banggakan di hadapan malaikat-malaikat. Oke, insya Allah itu mungkin ada yang mau didiskusikan. Monggo, mungkin ada bapak yang mau ditanyakan. Kalau saya melihat bahwa pada umumnya di negara kita ini justru amar ma'ruf memang lebih dominan, nahi munkar yang mereka justru kalau ada orang yang melakukan nahi munkar justru dimusuhi. Baik, kira-kira gimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan berat ini. Jadi ini kadang-kadang di kita kan ditemui jujur, ajur gitu. Jadi, kalau yang nasihati cuma satu gitu, terus yang buruk itu banyak, ya habis dimusuhi. Kalah masa. Jadi masalahnya itu. Lah memang di kita itu, mohon maaf karena memang amar ma'rufnya itu belum masif, sehingga di pikiran itu belum pikiran yang kena celupan agama. Jadi ini harus kita akui, majelis taklim kan belum masif, belum banyak gitu secara umum. Kalau pandangan kelihatan soleh-soleh, tapi saya pernah punya data. Jadi masalah Quran saja nih, anak usia SD itu yang ngaji Quran itu cuma 46%. Yang ngaji Quran, yang tidak ngaji berarti 54. Kalau sudah SMP, itu yang ngaji cuma di bawah 5%. Berarti SMP yang sampai tua itu yang ngaji di bawah 5%. Itu kan berarti amar ma'ruf pun masih tidak masif. Istilahnya kalau amar ma'ruf itu masif kan pikirannya akan agamis sendiri. Jadi pikirannya akan agama, kemudian ketika ada nahi munkar itu kemungkinan akan menerima. Tetapi ketika amar ma'ruf itu belum masif, ketika ada nahi munkar itu dianggap asing. Ya dianggap aneh gitu. Kayak kemarin itu ngapunten pas hari raya itu kan di Banyumas kalau tidak salah. Ada satu masyarakat yang melakukan bid'ah. Melakukan bid'ah itu karena mengubah agama, betul. Jadi mengubah pondasi agama. Rukun iman itu kan 5 gitu. Ternyata di situ rukun iman itu cuma jadi 3.
syahadat, terus puasa sama zakat. Jadi sholat sama hajinya itu enggak. Itu kan bid'ah gitu. Yang bid'ah yang disepakati itu yang seperti itu. Jadi bid'ah yang mengubah fondasi agama. Enggak pakai apa tadi itu? Sholat, enggak pakai haji. Cuma ketika saya buka komentar ya, videonya itu kan yang perempuan itu pakai kebaya segini. Kayak orang Jawa-Jawa dulu ya, segini ya. Kemben gitu ya, segini ya. Kan enggak ada yang jilbaban sama sekali. Terus rata-rata komennya itu mendukung. Ini budaya Jawa yang harus dilestarikan. Dan yang mendukung itu mayoritas, mungkin sekitar 85%-an lebih. Berarti kan kosong dari nilai agama. Berarti amar ma'rufnya pun belum sampai. Jadi kalau amar ma'ruf itu sudah sampai, kemungkinan nahi munkar itu akan diterima. Cuma ketika amar ma'ruf itu belum sampai, nahi munkar tidak diterima. Karena memang kan sepaket nih, sejalan. Nah itu memang ya istilahnya memang harus kita kampanyekan terus, amar ma'ruf nahi munkar, kajian ilmu, zikir dan lain sebagainya itu harus kita kampanyekan terus. Ya sampai kayak tadi tuh anak-anak kita yang SMP SMA itu, saya sampai masya Allah. Kadang ada yang merayakan apa kelulusan itu loh, joget-joget kayak di diskotik gitu. Itu saya lalu ya Allah, bagaimana? Jadi dan itu yang ingatkan pun ya hampir tidak ada karena kata tadi itu. Jadi kayak orang sendirian terus menghadapi orang banyak kan berat. Dan memang sudah sunahnya seperti itu. Kalau yang membawa kebenaran itu cuma satu, terus yang sebaliknya itu banyak, akan habis. Seperti yang di surat Yasin itu. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Itu kan ada tukang kayu nih. Tukang kayu namanya Habib. Sebelumnya ada 2 utusan Nabi Isa gagal, ditolak mentah-mentah. Terus fa'azazna bithalis, utusannya ditambah jadi 3, ditolak mentah-mentah lagi oleh masyarakat itu. Kemudian ada satu masyarakat yang ini utusan ini benar ini. Utusan ini dakwanya itu tidak ingin memperkaya diri, dakwanya betul-betul ingin menegakkan agama. Kalian harus ikut. Akhirnya beliau menyatakan ikut waktu itu di situ. Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Setelah itu langsung dibunuh. Tapi setelah Habib ini dibunuh langsung masuk surga. Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada Habib masuklah surga. Terus karena Habib itu sangat tulus, sangat menginginkan kebaikan untuk tetangganya, untuk kaumnya yang membunuhnya itu, dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seandainya kaumku itu yang membunuhku itu tahu bahwa sekarang aku sudah diampuni oleh Allah Tuhanku dan dimuliakan di sisinya, dimuliakan di surga. Tentu mereka akan mendapatkan kebaikan seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita mau nahi mungkar atau mau amar ma'ruf, memang diusahakan harus belajar kaidahnya juga. Jadi jangan sampai misalnya kita itu mencegah kemungkaran, namun menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu ada, zaman dulu itu, misalnya ada orang mabuk-mabuk nih. Ini kalau misalnya dilarang pas waktu itu bisa jadi kemungkarannya akan lebih besar, ini bisa membunuh, bisa macam-macam gitu. Jadi harus dicari salah-salahnya juga. Jadi misalnya kita nasihati anak atau nasihati tetangga atau nasihati siapa, itu diusahakan ada jembatannya dulu. Jadi enggak langsung gitu lagi. Misalnya ada orang bawa HP bunyi pas sholat di masjid terus setelah sholat langsung dihantam sama jamaah yang lain. Akhirnya tidak pernah ke masjid lagi setelah itu, karena nahi mungkarnya kurang pas caranya. Terus setelah itu ke diskotik, disambut sama perempuan-perempuan itu dengan sangat ramah, dengan sangat sopan. Akhirnya ke diskotik terus, tidak pernah ke masjid lagi. Jadi kadang-kadang seperti itu. Pernah ada teman saya itu sholat di suatu masjid pakai celana, ditegur. Padahal kan pakai celana tidak salah, tapi ditegur. Lu sampai ini bagaimana kok sholat pakai celana?
Akhirnya tidak pernah ke masjid itu setelah itu. Nah, ini kan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya anak sendiri itu tidak masalah. Kayak saya di waktu kecil itu tidak pernah boleh ke masjid pakai celana. Tapi kan itu kan istilahnya keluarga gitu, bukan orang lain gitu. Jadi diusahakan kalau misalnya nahi mungkar, rambu-rambunya itu harus diperhatikan, terus sudah dihitung. Jadi sudah dihitung kira-kira harus diingatkan kemungkinan berhasilnya berapa, itu diusahakan dikalkulasi dulu. Kalau misalnya luput, tapi kan sudah berusaha menghitung tadi itu. Soalnya kalau misalnya tadi itu yang baik masih kalah, itu bisa menimbulkan kekacauan yang lebih besar tadi itu. Oke, Bapak, Matur Sumanu, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Bapak-Bapak? Sudah cukup ya, Pak ya? Saya kira sudah cukup, Ustaz. Monggo ditutup sama doa sekali. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i khalqi Nabi wal mursalin. Semoga keluarga kita semuanya Allah jaga, anak-anak kita semuanya Allah jaga, Allah bimbing kita semua, Allah istiqomahkan di dalam ibadah, di dalam sholat, di dalam majelis zikir, majelis ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan da'iman kamila wa yaqinan shadiqan wa dhanban maghfura wa tawbatan nasuha wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan serta anak-anak yang menjadi penentram hati, pasangan serta anak keturunan yang menjadi pelipur lara, pasangan serta anak keturunan yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah laki-laki yang menenteramkan hati pasangan kami, laki-laki yang menenteramkan hati pasangan kami, laki-laki yang menenteramkan hati pasangan kami, ayah yang menenteramkan hati anak-anak kami, anak yang menenteramkan, membahagiakan orang tua kami, dan anugerahkanlah kepada kami semua ya Allah imamah, jadikanlah kami semua ya Allah teladan bagi sekeliling kami, khususnya bagi keluarga kami, panutan bagi sekeliling kami, khususnya bagi keluarga kami. Amin. Ya Allah, berkailah kami, berkahi tetangga kami, berkahi masyarakat kami, berkahi pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami. Begitu juga dengan kedua orang tua kami, kakek nenek kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami, tetangga-tetangga kami. Ya Allah, muliakanlah tetangga-tetangga kami, karena kami belum bisa memuliakan mereka. Muliakanlah kerabat-kerabat kami, karena kami belum bisa memuliakan mereka. Muliakanlah sekeliling kami ya Allah, karena kami belum bisa memuliakan mereka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Masih banyak kewajiban yang belum kami lakukan. Masih banyak kewajiban yang belum kami lakukan. Hak-hak orang sekeliling kami yang belum kami lakukan. Berikanlah kepada mereka hak mereka ya Allah. Dan bimbinglah kami yang bodoh ini ya Allah, bimbinglah kami yang buta ini ya Allah, bimbinglah kami yang tidak paham apa-apa ini ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dan bimbingan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana atina fid
الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار آمين. وانصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين آمين. وصلى الله على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد آمين. وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. سر الفاتحة. Terima kasih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara 1 sudah kita selesaikan semuanya. Saya ingatkan lagi untuk pengajian rutin berikutnya untuk bulan Juni, insya Allah nanti jatuh di RT 3 ketempatan Bapak Haji Asep. Jadi nanti giliran di RT 3, setelah itu di RT 5 dan RT 1. Jadi kita gilir keseluruhannya. Untuk pengumuman lagi, nanti hari Sabtu kita ada di musola pada subuh, ada khotmil Quran yang juga kita selenggarakan tiap bulan ya. Monggo nanti habis subuh bisa hadir. Kita alhamdulillah kita sudah melaksanakan khotmil Quran sudah 8 kali ya, hampir setahun ya Pak ya. Alhamdulillah dengan bimbingan dari Bapak Haji Zainul Arifin kita bisa menjalankan semua yang kita inginkan. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.